Halo saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas pengertian dan manfaat doa Salam Maria. Mari kita simak bersama-sama. Saat ini banyak umat Katolik memahami bagaimana cara yang baik untuk berdoa Salam Maria. Namun, sayang jika tidak banyak yang mengerti dengan benar apa saja manfaat dari doa ini. Ternyata, masih ada banyak umat Katolik yang kurang paham benar makna dan manfaat dari mendoakan doa tersebut. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak terlebih dahulu pengertian doa Salam Maria. Pengertian doa Salam Maria. Salam Maria merupakan doa tradisional Katolik untuk meminta bantuan Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus. Doa ini meminta Maria untuk mendoakan semua pendosa serta berkomunikasi dengan Tuhan sebagai wakil kita. Berikut adalah doanya. Doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengan doa ini, umat Katolik bersatu dengan Bunda Maria dan menerima semangat kesederhanaan, keterbukaan, dan pemberian dirinya secara total yang dia persembahkan. Doa Salam Maria adalah kombinasi dari beberapa ayat dari Injil Lukas, termasuk salam dari malaikat Gabriel kepada Maria dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, dan pujian dari Elizabeth kepada Maria dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Tujuan doa Salam Maria adalah untuk menghormati Bunda Maria dan memohon doanya sebagai perantara kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, umat Katolik berdoa kepada Maria agar ia berdoa bagi mereka kepada Tuhan dan memberikan perlindungan, penghiburan, dan bantuan rohania dalam kehidupan mereka. Salam Maria. Secara harafiah, bergembiralah Maria. Salam malaikat Gabriel membuka doa Ave. Allah sendiri memberi salam kepada Maria melalui malaikatnya. Doa kita berani mengambil alih salam kepada Maria dengan memandang hamba yang hina seakan-akan dengan mata Allah dan mengambil bagian dalam kegembiraan yang Allah alami karena Maria. Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kedua bagian dari salam malaikat saling menjelaskan. Maria penuh rahmat karena Tuhan ada sertanya. Rahmat yang memenuhi dia seluruhnya adalah kehadiran dia yang merupakan sumber segala rahmat. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sesudah salam malaikat, kita menggunakan sapaan Elizabeth. Elizabeth adalah orang pertama dari sederetan panjang angkatan-angkatan yang menyebut Maria bahagia. Santa Maria Bunda Allah. Bersama Elizabeth kita merasa heran, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Karena Maria hendak memberi kita putranya Yesus, maka ia yang adalah Bunda Allah juga menjadi bunda kita. Kita dapat menyampaikan kepadanya segala kesusahan dan permohonan kita. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Kalau kita memohon kepada Maria supaya mendoakan kita mengakui diri sebagai orang berdosa dan berpaling kepada Bunda Kerahiman yang kudus seutuhnya. Kita mempercayakan diri kepadanya sekarang dalam kehidupan kita hari ini. Dan kepercayaan kita itu meluas lagi
sehingga kita sekarang ini sudah mempercayakan waktu kematian kita kepadanya. Semoga Ia sungguh hadir seperti pada waktu kematian putranya disalib, dan semoga Ia menerima kita pada waktu kematian kita sebagai ibu, agar mengiringi kita menuju putranya Yesus masuk ke dalam Firdaus. Ucapkanlah doa Salam Maria setiap kali Anda membutuhkan dukungan. Pertimbangkan pula memanjatkan doa Salam Maria 3 kali setiap pagi pada saat Anda bangun tidur untuk mengiringi doa pagi, dan sebelum tidur untuk mengiringi doa malam sebelum tidur. Manfaat doa Salam Maria untuk umat Katolik. Berikut di bawah ini adalah kumpulan manfaat dari doa Salam Maria untuk umat Katolik. Pertama, membawa pengharapan. Di dalam doa Salam Maria, salah satu manfaatnya ialah untuk membantu umat Katolik mewujudkan harapannya, terutama harapan yang didasarkan pada Allah yang didoakan melalui Bunda Santa Perawan Maria. Maka dari itu, berdoalah dengan jalan mendoakan Salam Maria menjadi salah satu simbol masih ada pengharapan dalam kesesakan. Kedua, menguatkan iman. Doa Salam Maria juga memiliki manfaat untuk menguatkan iman kepada Allah. Karena pada dasarnya, beriman pada Yesus berarti beriman pula pada semua aspek kehidupan Allah di dalam Alkitab. Demikian juga dengan mempercayai Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Ketiga, memberi pengharapan. Berdoa Salam Maria juga bermanfaat untuk memberikan pengharapan pada umat yang beriman. Hal ini karena di dalam doa Katolik tersebut mengandung makna yang dalam akan mempercayai keselamatan yang telah terjadi melalui penyaliban Yesus Kristus yang lahir dari Santa Perawan Maria. Maka dari itu, berdoa Salam Maria secara tidak langsung membantu umat Katolik memiliki pengharapan akan janji yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus. Penyertaan Allah yang tidak akan ada putusnya merupakan sebuah harapan dari setiap umat percaya. Keempat, memuliakan Bunda Allah. Manfaat doa Salam Maria selanjutnya ialah untuk memuliakan Bunda Allah, yakni Santa Perawan Maria. Seluruh agama tentu setuju bahwa ibu adalah pribadi yang mulia dan tak tergantikan. Demikian juga dengan Bunda Maria yang merupakan ibu Tuhan Yesus ketika lahir ke dunia. Maka kedudukannya sebagai seorang ibu yang dipilih Allah sebagai perawan tak bercela patut dimuliakan. Kelima, mendekatkan diri pada Allah. Memanjatkan doa 3 Salam Maria juga mampu membawa manfaat untuk semakin dekat dengan Allah. Sebab bagaimanapun rupanya, maka doa merupakan salah satu bentuk komunikasi umat Allah dengan Tuhan, sehingga saat berdoa Salam Maria juga menjadi salah satu sarana dan prasarana umat Katolik untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Demikian saudari-saudara penjelasan mengenai pengertian dan manfaat doa Salam Maria. Semoga membantu kita untuk semakin memahami makna doa Salam Maria. Salam.
Selamat sore, suster, umat sekalian yang terkasih. Sebelum memulai misa, baiklah kita berlatih bersama refren Mazmur tanggapan yang berbunyi, "Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saya akan mencontohkan satu kali, lalu kita akan menyanyikan bersama 2 kali. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Misi Sedunia ke-99, Minggu Biasa ke-29. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Agustinus Rianto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, hari ini bersama seluruh gereja, kita merayakan hari Minggu Misi. Satu peringatan untuk panggilan kita sebagai umat beriman mewartakan iman kita dalam seluruh hidup kita sehari-hari. Karena itu marilah melalui Ekaristi ini kita menimba kembali semangat iman kita, agar di dalam iman kita pun semakin mampu memancarkan karya keselamatan Allah dalam seluruh hidup kita. Kita persiapkan hati dengan memohon pengampunan atas segala kelalaian kita menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Dan kita menyerahkan diri pada kasih dan pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Yang berkenan kepadanya. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang duduk di sini
Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengutus putra-Mu Yesus Kristus sebagai misionaris pengharapan bagi dunia. Kami mohon, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus, agar kami setia menjadi pembawa pengharapan di tengah segala bangsa, melalui doa, kesaksian hidup, dan pelayanan misioner. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Sabdalah itu hidup kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan.
Apakah akan didapati iman di dalam hati kita saat Tuhan sungguh datang kepada kita miliknya? Dan seandainya didapati iman, seberapa besar iman kita? Dan bagaimana selama ini kita menghayati iman kita? Teks terakhir dari Injil patut kita renungkan untuk mengisi bagaimana kita menyadari akan karya misi yang sebenarnya menjadi tugas kita orang-orang beriman. Kalau ditanya, semua orang pasti akan menjawab, apakah punya iman? Punya. Tapi seberapa dalam iman kita? Tahu enggak? Yesus mengatakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa memindah gunung, meminta pohon tercabut, akan tercabut. Untunglah iman kita belum sebesar biji sesawi. Kalau iman umat hati kudus sebesar biji sesawi, repot. Pohon-pohon pada pindah. Gunung-gunung pada pindah. Ini tapi enggak ada yang pindah. Karena biji sesawi kecil, tetapi kecilnya ukuran Tuhan beda dengan ukuran kita. Sebelum kita bisa bermisi, maka iman yang mesti kita dalami dulu. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah dan hanya diri Allah yang menjadi seluruh gantungan hidup kita. Maka Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius tadi mengatakan, iman diwujudkan dalam sikap hidup yang benar. Iman diwujudkan dalam kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Firman yang kita biarkan untuk menegur kita, memperbaiki diri kita, sehingga hidup kita akhirnya berjalan pada jalan kebenaran seturut kehendak Allah. Maka pertanyaan untuk kita, setelah sekian lama beriman, apakah firman Tuhan, ibadah kita, doa-doa kita sudah memperbaiki diri kita? Sudah mengembangkan diri kita? Sudah menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan? Kalau belum, berarti ya iman kita yang harus kita murnikan lagi. Penghayatan iman kita yang mesti kita perbaiki dan kita tingkatkan. Lalu Santo Paulus juga mengatakan, setelah orang hidup dalam kebenaran seturut kehendak Tuhan, maka diharapkan dia membagikan kebenaran itu dalam seluruh hidupnya. Dan itulah misi. Maka saudara-saudari, dalam kesempatan minggu misi ini, kita semua tidak usah nanti berduyun-duyun daftar untuk bermisi ke Palestina, tidak usah. Atau mau mendaftar bermisi ke mana? Afrika, tidak usah. Karena misi iman kita adalah di mana kita berada. Medan karya misi kita adalah kehidupan kita masing-masing. Satu kata kunci supaya kita bisa menjalankan misi adalah kehadiran kita, penghayatan iman kita selalu memberi harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita diharapkan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kehadiran kita diharapkan selalu menarik orang untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menerima karya keselamatan Allah. Maka tidak usah jauh-jauh kita menghayati iman kita. Memang Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah
Injil atau kabar sukacita, kabar gembira. Tapi pertanyaannya, dunia yang mana? Dunia gaib? Dunia lain? Dunia kita adalah di mana kaki melangkah, itulah dunia kita. Dan disitulah kita mendapat panggilan untuk bermisi, menghadirkan kabar sukacita, menghadirkan karya keselamatan Allah. Maka saudara-saudari sambil goreng tempe, itu bisa bermisi. Sejauh seluruh aktivitas hidup kita satukan sebagai penghayatan iman dan sebagai pelaksanaan dari untuk membagi rahmat Allah bagi sesama. Goreng tempe, tidak sambil jengkel. Ya. Aduh, goreng tempe lagi, goreng lagi. Tiap hari hanya masak tugasnya, tiap hari hanya cuci, nyapu di rumah. Tapi coba besok kalau goreng tempe, Tuhan, dengan cara ini aku menghayati imanku untuk kubagikan bagi keluargaku, meskipun hanya tempe. Itulah warta sukacita. Jadi tidak usah pergi jauh-jauh, tapi kesetiaan kita menjalani hidup kita masing-masing, kesetiaan kita untuk menyatukan seluruh aktivitas kita dalam penghayatan iman dan dalam rangka membagikan rahmat Allah. Maka dalam minggu misi ini kita semua diutus untuk kembali kepada kehidupan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Apa yang dapat bisa saya bagikan sebagai rahmat Allah dalam posisi hidup, dalam karya hidup kita masing-masing. Syukur kita dukung juga hari ini ada pasutri yang berulang tahun perkawinan yang nanti akan memperbarui janji perkawinan. Ingatlah juga bahwa melalui keluarga, melalui perkawinan ada tugas perutusan, menjalankan misi menghadirkan karya keselamatan Allah. Maka semoga melalui perayaan ini, melalui firman Tuhan, iman kita semakin diteguhkan. Dan sungguh ada dorongan dari hati kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan guna memperbaiki hidup kita sehingga kita terus bisa berjalan pada jalan kebenaran Allah. Dan setelah itu kita mampu membagikan penghayatan iman bagi sesama dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Marilah sekarang kita berdiri, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah, Engkau mengendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu misi ini, kami datang kepadamu menyampaikan permohonan-permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Semoga para pemimpin bangsa dapat bekerja dengan jujur, tulus, dan adil demi kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai, bersatu, dan penuh pengharapan.
Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi gereja kudus. Semoga gereja semakin setia pada perutusannya sebagai saksi Kristus, dengan rendah hati menjadi tanda kasih dan pengharapan di tengah bangsa-bangsa. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, bagi para misionaris di seluruh dunia. Semoga para misionaris yang diutus ke berbagai bangsa selalu diteguhkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari rasa putus asa, dan dipenuhi dengan sukacita dalam pelayanan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, bagi para penderma misi. Semoga para penderma yang dengan murah hati mendukung karya misi gereja senantiasa dianugerahi berkat yang melimpah dan sukacita sekarang ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, bagi para misionaris yang telah meninggal di tanah misi. Semoga mereka bersukacita dalam kehidupan kekal dan teladan kesetiaan serta totalitas hidup mereka bagi Allah dalam karya misi, membangkitkan semangat dan panggilan misioner bagi komunitas kita. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, bagi anak-anak dan remaja misioner. Semoga semakin banyak anak dan remaja berani menjadi saksi Injil, menabur kebaikan, membangun persaudaraan sejati, dan menjadi peziarah pengharapan dari hati ke hati. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, bagi kita yang berhimpun di sini. Semoga perayaan Ekaristi ini menyalakan kembali semangat misioner dalam diri kita, agar dengan doa, kesaksian, dan pelayanan nyata, kita mampu menghadirkan pengharapan Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur, beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu. Jadikanlah kami saksi Injil-Mu yang membawa penghiburan dan pengharapan kepada semua orang. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan balas kasih-Mu yang tiada batas, sehingga Engkau telah mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau mengendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya, kami semua telah dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa-dosa kami. Maka ya Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus-Mu, kami memadukan sukacita dan syukur bagi-Mu, memuliakan Dikau seraya bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Diberkatilah yang datang. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salibmu
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kelak kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Tuhan. Kami mohon bebaskanlah kami semua dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami semua yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber damai dan keselamatan kami. Karena itu janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu.
bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Inilah Kristus, Anak Domba Allah, yang telah mengorbankan dirinya untuk menghasilkan buah-buah penebusan dan keselamatan bagi dunia. Berbahagialah kita, orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk datang pada perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menguatkan kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudari pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan pada bulan ini, dipersilahkan maju ke depan. Para bapak atau para suami, bersediakah saudara tetap mencintai istri saudara dalam untung dan malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidupmu? Ya, saya mau. Para istri atau para ibu, bersediakah saudari untuk tetap mencintai suami saudari dalam untung dan malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidupmu? Ya, saya mau. Silahkan perbarui janji perkawinan kalian. Pada hari yang bahagia ini, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus Juru Selamat kami, di hadapan imam, serta seluruh umat yang hadir di sini, kami membaharui janji perkawinan kami sebagai suami istri. Kami berjanji akan tetap saling mencintai dan menghormati sebagai suami istri seumur hidup kami, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan untung maupun malang. Demikianlah janji kami demi Allah dan kitab sucinya. Amin. Persembahkanlah hidup dan janji kalian ke hadapan Allah di dalam doa kalian berdua. Tuhan Bapa yang penuh kasih, dengan penuh syukur kami berdua bersujud di hadapan-Mu. Kami merasa Engkaulah yang telah meletakkan benih kasih dalam hati kami dan mempertemukan kami berdua. Engkau telah membantu memekarkan kasih itu. Engkau telah menyertai kami sepanjang perjalanan mewujudkan kasih itu dalam keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, Tinggallah di tengah-tengah kami, selalu jagai dan kuatkanlah kami dalam perjuangan keluarga, dan ajarilah kami saling mengampuni. Secara khusus aku mohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar aku sungguh-sungguh dapat menjadi suami yang baik bagi istriku dan ayah yang baik bagi anak-anak yang Kau berikan kepadaku. Jangan biarkan aku menelantarkan anak dan istriku, tetapi bantulah aku untuk semakin memperhatikannya. Aku pun mohon bantuan-Mu ya Tuhan, agar aku dapat menjadi istri yang baik bagi suamiku, dan menjadi ibu yang penuh kasih bagi anak-anak yang Kau berikan kepadaku. Jagailah aku agar selalu berusaha memperhatikan anak dan suamiku, dan memberikan tempat di hatiku yang paling dalam. Ya Tuhan yang penuh kasih, dengarlah permohonan kami berdua ini. Semua ini kami haturkan kepadamu, demi kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mempertemukan kami berdua sebagai suami istri. Engkau menghendaki agar kami sehati sejiwa, menghayati hidup dan menjalani tugas-tugas di dunia ini. Dengan penuh iman, kami bersyukur atas rahmat kesetiaan dan kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami dalam menjalani hidup perkawinan kami. Kami mohon, dampingilah kami berdua, supaya tetap setia dan sanggup melaksanakan tugas panggilan perkawinan kami menurut kehendak-Mu. Semoga kami setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka,
seperti Yesus setia tatkala menderita di Taman Zaitun. Semoga kami pun selalu setia satu sama lain dan tak jemu-jemunya mengusahakan kebahagiaan bersama. Semoga hari-hari mendatang yang akan kami jalani semakin membuat kuat perpaduan hati kami sebagai suami istri dan sebagai ayah dan ibu. Dan setelah menyelesaikan tugas kami berdua di dunia ini, semoga Engkau memperkenankan kami berbahagia bersamamu di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, dan seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dalam seluruh hidup, dalam karya, perjuangan, dan harapan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita doakan doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga santapan suci ini meneguhkan kami semua untuk menjadi peziarah pengharapan yang dengan rendah hati menghadirkan kasih-Mu kepada setiap orang di antara segala suku bangsa dan terutama di tengah komunitas, keluarga, dan lingkungan hidup kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Warta Gereja, 19 Oktober 2025. 1. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen.
telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama, katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. Batas pendaftaran 16 Desember 2025. 2. Peringatan arwah semua orang beriman. Akan diadakan novena arwah dari tanggal 2 sampai dengan 10 November 2025. Diawali dengan doa koronka pada pukul 17.30. Dilanjutkan perayaan Ekaristi. Umat dapat menuliskan nama sanak keluarga yang telah meninggal dalam album kenangan di gereja, paling lambat 31 Oktober 2025. Keluarga juga dapat mengirimkan file foto almarhum untuk ditayangkan di Videotron selama novena. 3. Laporan kolekte Minggu 12 Oktober 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp29.987.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.887.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, misi kita belum selesai, termasuk misi keluarga-keluarga kita. Tadi ada yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-52 ya? 57. Nah, hidup perkawinan. Tapi ini misi belum selesai. Ada yang baru 2 tahun. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang 20 tahun. Misi kita selesainya adalah ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita ke hadapan Allah. Jangan khawatir, jangan cemas, karena ketika Tuhan memanggil kita, mengutus kita, maka yakinlah Tuhan juga melengkapi kita dengan rahmat, dengan pertolongannya. Seperti tadi digambarkan, bahwa Tuhan yang penuh kasih pada kita tidak akan abai terhadap doa dan permohonan kita. Maka dalam menjalankan tugas ini di keluarga, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi libatkan Tuhan dalam seluruh suka maupun duka. Teruslah tadahkan tangan di hadapan Allah dalam seluruh situasi hidup. Seperti Musa yang terus menengadahkan tangan dan akhirnya memperoleh rahmat kemenangan. Seperti janda yang terus menengadahkan doa-doanya di hadapan Tuhan dan akhirnya mendapatkan pembenaran. Marilah kita sandarkan hidup kita selanjutnya pada berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari beserta keluarga, dalam seluruh hidup, dalam seluruh perjuangan, dalam semua pengharapan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Marilah pergi, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.